Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semua? Saya Maya Fatmawati dari Tadris IPS 3A UIN 1 Tulungagung akan sedikit memaparkan materi mengenai bela negara. Oke, yang pertama ada pengertian dari bela negara. Dikutip dari buku Pengembangan Pendidikan Bela Negara di Madrasah atau Sekolah oleh Abdul Qadir Ahmad, bela negara adalah istilah konstitusi yang terdapat dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Hal itu berarti secara konstitusional, bela negara mengikat seluruh bangsa Indonesia sebagai hak dan kewajiban setiap warga negara. Bela negara terkait erat dengan terjaminnya eksistensi NKRI dan terwujudnya cita-cita bangsa sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Dasar RI tahun 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Berdasarkan Undang-Undang Bela Negara Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, bela negara didefinisikan sebagai sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya terhadap NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Tujuan dari bela negara yaitu yang pertama, mempertahankan kelangsungan hidup bangsa negara, melestarikan budaya, menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan yang terakhir yaitu berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Dan untuk fungsi bela negara yaitu yang pertama, mempertahankan negara dari berbagai ancaman, yang kedua, menjaga keutuhan wilayah negara, yang ketiga, merupakan kewajiban setiap warga negara, dan yang terakhir yaitu merupakan panggilan dari sejarah. Dan untuk manfaat dari bela negara yaitu yang pertama, membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain. Yang kedua, membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan, membentuk mental dan fisik yang tangguh, menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri, melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok, membentuk iman dan takwa pada agama yang dianut masing-masing individu, berbakti pada orang tua, bangsa, dan negara, melatih kecepatan, ketangkasan, ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan, menghilangkan sikap negatif serta malas, apatis, boros, egois, dan tidak disiplin, dan yang terakhir yaitu membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antar sesama. Oke, selanjutnya yaitu perwujudan bela negara dalam berbagai aspek kehidupan. Partisipasi masyarakat dalam upaya pembelaan negara dapat dilakukan dalam berbagai bidang kehidupan, baik dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan sesuai dengan bidang profesinya masing-masing. Partisipasi warga negara mari kita simak negara di apa saja pengertian dari misalnya yang pertama, percaya dan yakin terhadap Tuhan yang Maha Esa sebagai perwujudan dari bela negara sesuai dengan ajaran yaitu dan agamanya masing-masing. Selanjutnya, saling menghormati dan mencintai antar sesama manusia dengan selalu melakukan kegiatan kemanusiaan, menempatkan persatuan dan kesatuan dengan mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, mengutamakan musyawarah dalam penyelesaian masalah yang menyangkut kepentingan bersama, melakukan berbagai kegiatan yang mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial, dan yang terakhir yaitu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Audio Jungle.
Untuk selanjutnya, ada wujud partisipasi warga negara dalam bidang politik dan hukum. Dalam pembela negara di bidang politik dan hukum adalah yang pertama, turut serta menyukseskan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah atau yang disebut pilkada, pemilihan pimpinan organisasi, dan bentuk pemilihan lainnya. Yang kedua, yaitu menyampaikan aspirasi secara lisan ataupun tertulis dilakukan dengan sopan. Selanjutnya, bersikap kritis terhadap segala permasalahan, memberikan saran atau usul kepada pihak-pihak yang berwenang, tidak melakukan perbuatan curang atau politik uang atau yang disebut dengan money politik dalam mencapai suatu tujuan, dan yang terakhir yaitu turut melaksanakan kebijakan-kebijakan serta peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Selanjutnya yaitu di bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, setiap warga negara dituntut untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya yang lebih baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan ekonominya. Dengan cara yang pertama yaitu bekerja mencari nafkah, melakukan transaksi jual beli sesuai dengan kesepakatan kebersama dan ketentuan yang berlaku, dan yang terakhir mengembangkan usaha kecil, menengah, dan koperasi agar lebih efisien, produktif, dan berdaya saing, sehingga dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan devisa bagi negara. Selanjutnya ada dalam bidang sosial budaya, seperti mempererat hubungan baik antar warga masyarakat dengan mengembangkan sikap toleransi antar suku bangsa, agama, ras, dan antar golongan, dan memberikan bantuan kepada warga masyarakat yang tertimpa musibah, bencana alam, mengalami kemiskinan, anak-anak jalanan, orang-orang cacat, orang-orang lanjut usia atau yang disebut dengan jompo. Selanjutnya, mengembangkan bakat dan kemampuan masing-masing seperti dalam bidang seni atau olahraga sehingga dapat meningkatkan prestasi yang membanggakan dan membawa harum nama baik daerahnya maupun bangsa. Melestarikan adat istiadat dan budaya daerah sebagai salah satu unsur budaya nasional. Yang terakhir, memelihara dan melestarikan lingkungan hidup sehingga terhindar dari bencana alam seperti banjir atau longsor. Dan yang terakhir yaitu ada dalam bidang pertahanan dan keamanan. Contohnya seperti melakukan kegiatan sistem keamanan lingkungan atau yang disebut dengan Siskamling di wilayahnya masing-masing. Yang kedua, pendidikan pendahuluan bela negara dan dapat diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan nasional yang diselenggarakan di sekolah atau di luar sekolah. Oke, yang selanjutnya yaitu ada kegiatan pembelajaran dalam semua mata pelajaran adalah dalam merupakan penyatuan suatu kegiatan sistem menjadi satu kesatuan yang utuh, berintegrasi sama dengan menyatukan bangsa dengan kesederhanaan dan yang lain. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi adalah pembauran sampai menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Adapun kata nasional berarti bangsa. Integrasi nasional sangat diperlukan bagi Indonesia agar tercipta keselarasan di tengah-tengah keadaan masyarakat yang berbeda-beda. Selain itu, integrasi nasional diperlukan demi keutuhan negara dari berbagai ancaman. Ancaman terhadap integrasi nasional tersebut datang dari berbagai sektor. Satu di antaranya ancaman terhadap integrasi nasional di bidang pertahanan dan keamanan. Adapun bentuk ancaman terhadap integrasi nasional di bidang pertahanan dan keamanan pada umumnya merupakan ancaman militer. Ancaman militer adalah ancaman dengan menggunakan kekuatan bersenjata. Ancaman tersebut dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Sampai dengan 5. Baik, cukup itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya dalam menonton bahkan menyimak materi dari saya. Terima kasih teman-teman.